Halo, senang sekali pada malam hari ini bertemu lagi di malam ketiga di mana kita dalam grup belajar Alkitab bersama. Di malam pertama kita sudah mempelajari Alkitab sebagai firman Allah. Dan yang kedua, di malam kedua kita belajar tentang karakter Allah adalah kasih. Maka di malam ketiga ini kita akan membahas firman Tuhan tentang asal mula kejahatan. Pada waktu bumi ini diciptakan oleh Allah, semuanya baik. Di hari pertama, sungguh amat baik. Di hari kedua, amat baik, sungguh amat baik. Semuanya kata itu pada saat penciptaan diakhiri dengan kata sungguh amat baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan sampai hari yang keenam. Nah, di malam ini kita akan fokus kepada firman Tuhan tentang asal mula kejahatan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan mendalami firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah apa yang kami pelajari dalam nama Yesus kami boleh diubahkan, dan kami berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saya dari sejak kandungan sudah dilahirkan dengan keadaan berdosa. Kejahatan itu diawali dengan sombong, egois, menang sendiri, merasa pintar, serba berlebihan, kikir, serba tahu, dan sejenisnya. Itu awal mula kejahatan. Dan setan senang jika kita masuk dalam bagian ini. Setan akan menangkap kita, bahkan menjerumuskan kita untuk masuk dalam kejahatan. Tentu saudara dan saya tidak mau disebut jahat. Tapi mari kita perdalami firman Tuhan pada malam hari ini. Kita dalami dan katakan setiap kali kita membuka ayat demi ayat, katakan, Tuhan, ubahkan saya. Tuhan, saya mau berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Amin. Yang pertama, apa strategi setan menjerumuskan kita? Jika kita baca, mari kita baca dalam Matius 13 ayat 24 sampai 28. Kita baca di situ tentang benih lalang, benih gandum. Lalang dan gandum. Setan mengatur strategi dalam perumpamaan ini. Dia diumpamakan musuh yang menaburkan benih lalang. Sekali lagi, musuh menaburkan benih lalang. Ketika lalang dan gandum tumbuh bersama, sebelum waktunya panen, si petani tidak akan tahu mana yang lalang, mana yang gandum. Kenapa? Karena dari segi daun, warnanya sama, tumbuh kembangnya juga sama. Itulah strategi setan. Kita juga tidak tahu di dalam gereja, anak kita atau kita secara pribadi, kita tidak tahu apakah kita ini lalang atau gandum. Tapi kalau kita lanjutkan dengan ciri-ciri di awal tadi,
kita adalah sombong, kita kikir, boleh jadi kita bagian dari lalang. Kalau kita sudah bagian dari lalang, maka hati-hati. Setan akan terus berupaya supaya kita tidak berharga di mata Tuhan. Ya. Hati-hati. Siapa musuh itu? Dalam Yehezkiel 28 ayat 12-17. Kalau kita baca secara keseluruhan, intinya saya ambil di sini. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Terkadang kita manusia ini beranggapan tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat. Orang terhadap apa yang kita perbuat. Orang lain kita anggap semuanya mereka tidak tahu. Tapi Allah yang kita sembah tahu. Ya. Musuh itu seperti gambar yang ada di sini, di belakang itu. Ular itu senantiasa menyusun strategi, sinaga tua menyusun strategi untuk menjatuhkan saudara dan saya. Dia paling tidak senang ketika kita memilih menjadi pengikut Allah. Dia tidak akan senang kalau kita memilih untuk mendalami firman Allah. Ada strategi yang dia buat untuk memutuskan hubungan kita dengan Pencipta. Lucifer tadinya merupakan malaikat yang indah, yang diciptakan Allah dengan kuasa memilih, dan yang kesombongannya menuntun kepada pemberontakan. Hati-hati ketika kita merasa diri, wow, Lucifer adalah pemimpin biduan surga. Semua alat jenis musik dia bisa gunakan. Kesombongannya membuat dia jatuh. Apakah saudara juga sama seperti Lucifer? Hati-hati, saudara. Firman Tuhan mengenalkan strategi setan untuk kita, supaya kita bisa menang dalam setiap pencobaan. Di mana awalnya kejahatan itu terjadi? Kita otomatis sudah tahu. Tadi dalam Yehezkiel tadi. Nah, dalam buku Yesaya 14 ayat 12-14 jelas dikatakan di surga terjadi pemberontakan. Ya, Lucifer berniat di kata yang dibold di situ, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika pimpinan saudara, ketika kita sebagai bawahan, merasa kita lebih pintar daripada atasan, hati-hati. Setan akan gunakan kita untuk berbuat jahat. Lucifer, dia menyadari bahwa dia adalah ciptaan, tapi dia mau menyaingi pencipta. Bagaimana seorang ciptaan mau menyaingi pencipta? Awal dari kejatuhan ketika kita memilih bersaing. Ketika kita memilih mengatakan saya lebih bisa, saya lebih mampu, kamu itu siapa? Hati-hati, awal kejahatan ada di situ. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga.
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di surga tidak lagi tempat buat mereka. Sehingga bumi kita yang kosong menjadi tempat perteduhan. Ingat, bukan satu. Bukan hanya Lucifer dengan pasukannya sepertiga, ya, ikut dia. Ketika kita sudah merasa mampu, kita akan menyusun strategi mencari pendukung. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bersabar bukan berarti kita tidak akan sampai di atas. Sabar, ada waktunya. Ada saat yang terindah. Tapi jangan pernah kita izinkan setan menang, menguasai hati, pikiran kita. Jangan pernah izinkan kuasa kegelapan merasuki pikiran kita. Sehingga kita memilih menghalalkan segala cara. Yang penting saya duduk di dasar. Bersabar. Di surga, kalau kita baca kisah daripada Ayub di buku Ayub 1, ternyata Allah kita masih memberikan tempat, masih memberikan kesempatan untuk setan. Tapi apa kerjanya? Tukang lapor. Ya. Dia tidak percaya sepenuhnya kepada pimpinan Allah terhadap Ayub. Sehingga Allah katakan apa? Boleh, asal jangan kamu ambil nyawanya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, angan-angan hati kita, mari kita bawa dalam nama Yesus. Mari kita bawa dalam doa. Mari kita bawa dalam pelukan ilahi. Karena dengan demikian, Allah yang kita sembah tidak akan pernah mengizinkan kita untuk jatuh dalam dosa. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, Dia akan mengetuk pintu hati kita untuk kembali ke jalan yang benar. Apakah setan menyerah ketika ia dibuang ke bumi? Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kisah awal mula kejatuhan manusia Adam dan Hawa ke dalam dosa. Apa kata kunci dalam Kejadian 3 sampai 7 ini? Kata kuncinya adalah sekali-kali kamu tidak akan mati. Ketika kita terkena imbas godaan setan, sudah lakukan saja. Tidak ada yang tahu. Awalnya kecil. Ya. Untuk siswa, untuk pelajar, waktu untuk belajar, sebentar saja main game. Sebentar itu 10 menit, 20 menit, 30 menit, 60 menit, nggak sadar. Tugas nggak selesai-selesai. Pulsa data habis. Setan tertawa. Tapi malaikat penjaga kita akan menundukkan kepala. Dia menangis, dia bersedih. Kenapa? Karena kita memilih bujuk rayu setan. Mengikuti bujuk rayu setan. Hati-hati saudara. Ya. Setan tidak tinggal diam.
Jika kita baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, seperti apa rupa mereka? Jangan pernah kita mengatakan kepada teman-teman kita nama hewan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 31 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya diciptakan oleh Allah segambar dengan rupa Allah. Lalu karena kita emosi, kita katakan monyet. Ini mohon maaf, wajah kawan kita terkadang kita analogikan dengan hewan. Padahal kita segambar dengan rupa Allah. Adam dan Hawa serupa dengan gambar Allah. Luar biasa, saudara. Allah menciptakan manusia menurut rupanya dan menempatkan mereka di taman dalam taman yang indah. Jadi kalau Anda rindu merasakan suasana Taman Eden, carilah pegunungan yang mana pepohonannya tinggi dan nikmati alam itu. Lalu katakan, terima kasih Tuhan, aku bisa menikmati alam ciptaan. Ya? Mari kita kenang kembali. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa dampaknya? Apa dampaknya? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang membuat kita terpisah dari Allah apa? Kejahatanmu ialah segala dosamu. Saudara dan saya, sekali lagi saya ulangi, diciptakan oleh Allah sempurna. Tapi dari sejak kandungan kita sudah berdosa. Kenapa? Dosa nenek moyang, dosa ayah, dosa orang tua kita ditimpakan kepada kita. Ya. Ibarat pepatah mengatakan apa? Buah tidak jauh jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelapa ya kelapa. Makanya jangan sakit hati. Oh, kamu anaknya si ini ya, yang dulu nakal itu ya. Senantiasa diingat, saudara. Tapi dikatakan begini, ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Maka tidak salah sebelum kita berdoa, sebelum kita mendoakan sesuatu, tidak salah kalau kita mau mengakui terlebih dahulu dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Supaya apa? Supaya dia tidak menyembunyikan diri terhadap kita. Sehingga dia mau mendengar. Kenapa? Karena kita mau rendah hati di hadapannya. Mau mengakui bahwa kita ini adalah debu yang mudah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika materi ini saya persiapkan, hati kecil saya mengatakan, apakah kamu sudah suci? Ya. Apalagi ketika saya membaca apa dosa dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Tapi ada sukacitanya di situ. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara dan saya sekarang ini di antara ambang tengah ke bawah. Apakah kita akan memperoleh hidup yang kekal? Apakah kita akan memperoleh pengampunan? Atau tidak?
Bagaimana kita bisa bergumul sebagaimana Yesus bergumul untuk menangkan kita? Saudara jahat? Saya juga jahat. Tapi kita bersyukur. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari sadari bahwa kita ini debu. Mari sadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Bagaimana kondisi manusia sekarang ini? Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Pilihannya ada kepada masing-masing kita. Kita sekarang ini upah dosa adalah maut. Kalau upah dosa adalah maut, maka jalan keluarnya adalah kita harus hidup menjadi hamba Allah. Seperti lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Hamba. Apakah seorang hamba itu hina? Tidak. Seorang hamba yang rendah hati malah menjadi buah bibir kebanggaan tuannya. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa kita ini adalah hamba dosa, diperhamba dosa selama ini, jalan keluarnya, jalan terbaiknya adalah tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Bagaimana caranya kita meninggalkan dosa? Bagaimana kita meninggalkan dosa? Mudah, sulit. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini kalau dilakukan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ketika kita memilih terus berjalan dalam terang, seseorang menegur kita untuk bertobat, emosi kita meluap-luap. Tapi ketika kita sudah mengalami duka, mengalami kecelakaan, baru kita katakan, aduh Tuhan apakah kita harus tunggu ajal mendekat baru kita bertobat? Apakah kita harus tunggu kata makian dulu dari orang baru kita mengatakan, aduh Tuhan aku ini berdosa? Penurutan membawa kita kepada hidup kekal. Penurutan kepada hak Allah. Penurutan kepada kasih Allah. Penurutan terhadap firman-Nya. Tapi ketika kita menuruti hati, kata hati, yang membuat kita jauh daripada Allah, itulah bagian dari kejahatan. Kita merupakan manusia berdosa. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaannya oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita puji Tuhan, kita puji nama Allah, pemilik alam semesta. Kenapa? Oleh karena solusi terbaik untuk keluar dari masalah dosa, Yesus datang ke dunia. Yesus menjadi domba yang tersembelih, korban bakaran, pengganti saudara dan saya. Ya. Sekali lagi, pengganti saudara dan saya. Apakah saudara percaya? Hanya Yesus yang bisa menuntun kita keluar dari masalah dosa. Hanya Yesus yang bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Izinkan Allah mengetuk pintu hatimu, saudaraku. Izinkan Roh Kudus bernaung di hatimu. Izinkan Roh Kudus mengganti akal budimu dengan hikmat surgawi. Dengan jalan demikian, kita bersukacita di dalam Allah. Kenapa? Karena kita memiliki imam besar yang sudah berada di surga sekarang ini, menyediakan tempat. Maut telah dikalahkan olehnya, dan dia akan kembali. Solusi terbaik yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Apakah Yesus berbuat dosa? Mari kita baca Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 40 hari waktu memasuki pelayanannya, masa tugas pelayanannya, di 3,5 tahun berikutnya, Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Yesus pernah lapar. Yesus merasakan haus. Tapi ketika dia berpuasa dihadapkan kepada makanan, Yesus jawab apa? Manusia tidak hidup dari roti. Luar biasa. Yesus yang kita sembah adalah imam besar kita. Dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan setan. Yakinkah saudara? Sewaktu pelayanan yang pernah saya lakukan di Kalimantan, bertelut berdoa, baca firman Tuhan, orang tua katakan, salah satu orang tua yang ada di pedalaman itu mengatakan, nama yang kamu sebut itu luar biasa. Setiap kali kamu berdoa menyebut namanya, dia hadir. Saudaraku, mulai dari saat itu saya katakan, Tuhan, ini aku. Pakai aku sebagai alatmu untuk memenangkan banyak jiwa ke hadapan. Tapi sebelum aku menangkan banyak jiwa, menangkan aku terlebih dahulu. Pergumulan terbesar kita, saudara, adalah ketika kita memilih berjalan bersama dengan Allah. Siapa yang benci kita yang terlebih dahulu? Orang-orang yang terdekat kita.
Tapi jangan khawatir, karena Yesus sudah mengatakan itu. Barang siapa yang mengikut aku, apa yang berkata dahulu? Sangkal diri. Yang kedua apa? Pikul salib. Baru yang ketiga apa? Ikut aku. Yesus yang kita sembah selama hidupnya di dunia ini, dia bertambah hari, bertambah besar, bertambah hikmat, dikasih oleh Allah dan sama manusia. Sukacita kita yang tak terhingga ketika kita memilih berjalan bersamanya adalah kita akan semakin ditinggikan dari dunia ini. Amin. Katakan, Tuhan, ini aku. Maukah saudara menerima Yesus? Atau saudara mau terus hidup dalam kejahatan? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena Roh Kudus berbicara kepada saudara lewat firman-Nya. Roh Kudus menuntun saudara untuk terus memperdalam firman-Nya, mengenal Yesus sebagai Khalik Pencipta, mengenal Yesus sebagai penebus, dan mengenal Yesus yang menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Saya berharap bahwa kita tidak memilih tinggal di dunia ini. Ya. Apa telah mengikut Yesus? Roma 3 ayat 24-26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya ulangi. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Saya yakin hati kecil Anda mengatakan, saya percaya. Tapi manusia daging kita mengatakan, saya tidak kenal dia, saya hidup. Hati-hati saudara. Gumuli di hatimu, di pikiranmu, supaya kita berjalan dalam terang kebenaran. Supaya kita terus dituntun olehnya. Karena teladan Yesus adalah teladan hidup. Teladan Yesus adalah teladan kebenaran. Teladan Yesus merupakan sukacita yang tak terhingga bagi seluruh penduduk bumi. Apa upah yang disediakan bagi pengikut Yesus? Wahyu 21 ayat 1-5. Upahnya adalah dia akan memberikan satu tempat yang kudus. Satu tempat yang dimana tidak dosa lagi di sana. Ya. Dimana kita bisa bertemu dengan Allah pencipta kita. Kita bisa merasakan air mata kehidupan. Ya. Kenapa air mata kehidupan saya katakan? Karena di sana tidak lagi kematian. Yang ada hanyalah sukacita, sehingga saking sukacitanya air mata keharuan itu keluar. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pilihlah hari ini untuk meninggalkan manusia lama kita. Pilihlah hari ini untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Pilihlah hari ini untuk meninggalkan manusia lama kita. Pilihlah hari ini untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Pilihlah hari ini untuk meninggalkan manusia lama kita. Pilihlah hari ini untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Pilihlah hari ini untuk meninggalkan manusia lama kita. Pilihlah hari ini untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Pilihlah hari ini untuk berjalan dalam terang kebenaran Tuhan.
Pilihlah hari ini untuk terus bergumul di dalam firman-Nya, untuk dimenangkan oleh Halik pencipta alam semesta. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kematian Yesus di Kalvari tidak sia-sia. Supaya kita semua dipersatukan dalam kasih Allah. Kita semua dipersatukan dalam pelayanan. Kita semua dipersatukan dalam visi menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Manusia lama kita buang jauh ke tebing laut dalam nama Yesus. Dan ketika kita memilih hidup dalam Tuhan, hidup dalam naungan kasih Allah, maka kerikil-kerikil kecil yang jarang kita injak akan kita lalui. Dan boleh jadi kerikil itu menusuk kaki. Ujian kesabaran. Apakah kita sanggup atau tidak? Pilihan bukan pada siapa-siapa, bukan pada istri, pilihan bukan pada suami, pilihan bukan pada sahabat, pacar, bukan pada orang tua, pilihan ada pada diri sendiri. Kenapa saya katakan seperti ini, saudara-saudara? Karena hanya kita yang tahu sudah seberapa lama kita putus hubungan dengan Allah. Dan Allah tahu sampai kedalaman hati kita, bahkan pikiran kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 139, Allah kita tahu keadaan kita masing-masing. Sebelum kita berbicara, Allah kita tahu apa yang mau kita ucapkan. Yakinkah saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu? Jika saudara yakin, pegang genggam. Apakah saudara yakin bahwa upah mengikut Yesus itu kita akan bertemu di surga? Jika saudara percaya, mari angkat tanganmu dan kita lihat ke atas. Kita katakan, Maranatha, iya Bapa, ini aku. Apakah saudara percaya bahwa kasih karunia terbesar Allah ada dalam diri Yesus Kristus? Jika saudara percaya, mari kita tundukkan kepala, katakan, ini aku Tuhan. Terima aku sebagaimana aku ada. Ampunkan aku Tuhan. Karena dengan pengampunanmu, aku dimampukan menjadi pengikutmu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, izinkan Allah bernaung di hati dan pikiran. Izinkan Allah memegang tangan kananmu untuk engkau dapat lalui di hari esok yang penuh harapan. Dan ketika kita memilih mengikut Allah, maka lagu ini cocok kita nyanyikan. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Dosamu dihapuskan meskipun sangat besar. Amat besar kasih-Nya yang mengampunkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jika saudara percaya dosa saudara
akan diampuni. Jika saudara bahwa saudara adalah manusia yang sudah dilahirkan dengan dosa, penuh dengan kejahatan, mari katakan, Bapa, ampuni aku. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya lebih dalam tentang materi ini, mau berdiskusi, silahkan hubungi di narahubung 081 337 390 115 atau bersurat elektronik 766hiwel@gmail.com. Sukacita yang tak terhingga ketika saudara dituntun oleh Roh Kudus Allah untuk terus berjalan dalam terang kebenarannya, untuk meninggalkan kegelapan dan berjalan dalam terang kebenaran Allah. Tuhan Allah sumber segala hikmat menyertai kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, oleh karena berkat dan anugerahmu menganugerahkan kepada masing-masing kami anak-Mu yang tunggal mati di Kalvari untuk menebus dosa pelanggaran kami. Kami manusia berdosa ya Bapa. Terima kami sebagaimana kami ada. Ubahkan hati dan pikiran kami Allah, agar dengan demikian darah Yesus yang tercurah tidak sia-sia. Dengan demikian kami boleh diangkat menjadi anak-Mu, diangkat menjadi abdi-Mu di dunia yang penuh kegelapan ini. Terpujilah namamu Bapa, jadi mulut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa hanya dalam Yesus, ialah Tuhan dan penebus kami. Amin. Sampai jumpa di pertemuan keempat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.